Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh berkenan tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bahas beberapa. Ini himpunan mahasiswa Muslim pasca sarjana ya, benar ya? Iya. Betul, Pak. Iya, Bapak. Iya, Pak. Himpunan mahasiswa pasca sarjana. Oh, Muslim? Panitianya, Pak. Atau bukan Muslim? Semua agama? Muslim, Pak. Muslim, ya, benar. Ya, just make it sure. Oke. Saya akan coba masuk dalam beberapa poin ya kawan-kawan. Pertama, gimana teman-teman bisa punya dampak, artinya dalam konteks cendekia Muslim bisa memberikan sebuah kebermanfaatan yang besar ya. Kita kan ya memahami bahwa di agama kita sesuatu ini diatur ya, berbagai hal itu dengan rinci, bahkan mulai masuk kamar mandi, urusan usaha ya. Jadi lengkap sekali ya semua proses kehidupan mulai masuk kamar mandi sampai urusan pemerintahan itu kita diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan lain sebagainya. Wahyu berhenti turun, tapi kan kehidupan terus berubah. Nah, tapi kan Allah menjanjikan bahwa Al-Quran ini dijaga keabadiannya. Nah, saya ingin ibaratkan kawan-kawan ini sebagai high elite dan harus menjadi high elite. Apa high elite itu? Elite itu disebut ketika satu, otaknya berisi ilmu yang banyak. Terus kedua, ketika tangannya berisi kekuasaan. Atau ketiga, ketika kantornya berisi harta. Jadilah saya mau sampaikan pribadi sehebat mungkin, sekaya mungkin, seberpengaruh mungkin. Lalu gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Jadi harus benar-benar punya orientasi gimana. Saya ambil contoh ada satu kisah. Salah seorang ulama dakwah ke Eropa. Dari Eropa itu dia pulang ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah, muridnya di Eropa itu kembali ikut ke Timur Tengah karena begitu cinta sama ulama ini. Sampai Timur Tengah, muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, ternyata sandalnya depan masjid hilang. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang buang air kecil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Nah, jadi kita punya tanggung jawab moral ya untuk bagaimana menampilkan keindahan Islam lewat karya kita, lewat prestasi kita, lewat kontribusi kita. Dan ada satu kisah juga setelah seorang sederhana. Karena Islam ini agama yang mulia. Tapi kenapa sekarang Islam itu disudutkan, difitnah, dihubungkan sama terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya? Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya itu mengatakan karena orang-orang kafir adalah berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Jadi harus punya apa? Tadhiyah yang besar. Ada 3 hal yang teman-teman perlu siapkan kalau kita bicara cendekiawan tadi. 1, al-hingkai, ilmu. Benar-benar kita harus punya hektar wawasan yang luas. Jadi mulailah belajar dengan begini. Saya belajar bukan hanya karena saya supaya berhasil ya, supaya saya sukses, kaya, tapi mulailah belajar semakin luas sektor wawasan saya, semakin banyak bisa saya bantu. Semakin kritis saya, semakin banyak masalah yang bisa saya selesaikan. Jadi boleh teman-teman itu punya, saya mau sebutnya mungkin ketika punya ambisi atau cita-cita. Contoh, saya contohkan Umar bin Abdul Aziz. Di akhir hayatnya dia membaca sebuah ayat. Yang ini ayat ini persis setelah ayat Qarun waktu itu. Dia membaca, itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berambisi untuk menyombongkan diri di atas muka bumi dan menebarkan kerusakan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu di akhir hayatnya beliau mengatakan, saya mempunyai jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai kepada satu kedudukan. Sampai dia berambisi kepada kedudukan di atasnya. Dan sekarang jiwa saya sampai satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan yang melebihi kedudukan itu. Waktu itu dia sudah menguasai sebagian muka bumi kan, banyak jazirah yang sudah dia kuasai ketika itu. Dan sekarang jiwa ini tinggal merindukan yang tertinggi yang melebihi tingginya apa yaitu surga. Jadi bedanya adalah kita orang Muslim itu meletakkan tadi harta, kekuasaan, pengaruh dan lain sebagainya itu di tangan untuk menjalankan tugas kita sebagai umat Islam di muka bumi ini. Saya ambil contoh, kenapa elit ini menjadi sesuatu yang penting. Ada kalau kita baca tafsir itu ada kajian, ada yang saya pernah baca yang menganggapnya menjadi sesuatu yang netral kalimat itu konotasinya di Al-Quran. Tetapi saya coba kasih satu kisah atau satu ukuran yang membuat kita harus punya betul-betul setinggi sekuat-kuatnya iman,
lalu sekokoh-kokohnya iman ya kita harus punya, tapi juga secerdas-cerdasnya ya siasah yang kita pahami, dan kita harus punya rencana strategis yang kuat dalam kehidupan ini. Contoh 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah. Ada yang tahu berapa jumlah umat muslim ketika itu? Ada yang mengatakan jadi totalnya 355 kan kalau kita baca. Jadi ada yang pindah ke Madinah, lalu ada yang masuk Islam, termasuk ada yang ke Habasyah. Nah, itu bayangkan 13 tahun di Mekah ada 355 umat Islam ketika itu. Bayangkan Rasulullah 10 tahun di Madinah. Ketika 10 tahun di Madinah, ketika perang Badar jumlahnya 313. Tahun berikutnya perang Uhud jumlahnya ada 1000 ketika itu kan. Lalu nggak lama ada perang Khandaq di tahun ke berikutnya jumlah ada 5.000. Lalu ketika Fathul Mekah itu jumlahnya adalah 10.000 umat Islam, dan ketika Haji Wada tahun ke-13 ada yang tahu berapa? 100.000, ada riwayat yang mengatakan 125.000. Jadi bisa dirasakan perbedaannya. Jadi ketika 10 tahun di Madinah banyak instrumen. Bahkan ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, ketika Rasulullah menaklukkan Mekah lagi, itu Rasulullah bertanya, wahai kaum Quraisy, apa yang kalian pikirkan akan saya lakukan kepada kalian? Lalu kaum Quraisy kan waktu itu menjawab, wahai saudara kami yang mulia, dari anak dari saudara kami yang mulia. Jadi Rasulullah akhirnya waktu itu memberikan pemaafan kepada mereka, dan pemaafannya saja itu membuat banyak orang mengenal Allah akhirnya, dan akhirnya menanamkan iman dalam pribadi mereka. Itu sedikit gambaran value yang mau saya sampaikan. Nah, dalam konteks sekarang, saya mau tekankan ini. Dua hal dulu, eminen sama prominent. Teman-teman perlu, mungkin sebagian ada yang baru mendengar istilah ini, belum. Jadi ada istilah eminen. Eminen itu punya kepakaran yang mendalam. Jadi ada contoh, kita misal punya keilmuan yang mendalam dalam satu bidang, itu kita bisa disebut sebagai eminen. Ada yang prominent, dia itu mendapatkan pengakuan publik yang luas. Nah, yang ideal kita itu menjadi orang yang pakar sekali di satu bidang, tapi juga mendapatkan pengakuan publik yang luas. Ada orang yang mungkin pengakuan publiknya luas, tapi nggak punya kepakaran mendalam. Ada yang punya kepakaran mendalam, tapi nggak dikenal publik, atau nggak mendapatkan pengakuan publik secara luas. Begitu. Jadi tantangan kawan-kawan sekarang, dan saya berharap betul punya orientasi. Harus benar-benar punya orientasi membangun kepakaran yang kuat di salah satu bidang begitu, lalu membangun portofolio sehingga betul punya pengakuan publik yang luas. Sehingga ini sederhana, tapi contoh begini, sama-sama menulis. Tapi karena satunya itu prominent, tulisannya itu bisa dibaca oleh jutaan orang. Tapi yang satunya itu punya kepakaran, tapi karena nggak mendapatkan pengakuan publik, waktu yang dihabiskan berbulan-bulan untuk membuat sebuah penelitian atau gagasan mungkin, itu akhirnya hanya dibaca oleh 20 orang, 30, 50 orang. Jadi penting untuk berpikir gimana punya pengakuan. Dan yang berikutnya, high elite intellectual with big contribution. Nanti saya akan coba masuk ke sana gimana punya karya. Tapi saya ambil contoh dua ini. Nama rumah sakit di Indonesia coba. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo. Itu kan nama orang-orang yang punya dedikasi yang luas untuk Indonesia. Akhirnya namanya menjadi nama rumah sakit. Bayangkan perasaannya Dr. Cipto Mangunkusumo kalau lagi ke rumah sakit kan. Tahu bahwa kakeknya yang dulu ikut berjuang gitu. Jadi di sini saya mau tekankan soal big contribution ya. Gimana kita punya rasa bersalah, diskusi tanpa aksi nyata ya, atau kajian tanpa terapan. Itu sedikit pembuka di awal. Sekarang saya akan coba masuk dalam narasi kita sebagai bagian dari Indonesia untuk bagaimana bisa berperan. Saya akan mulai dari masalah-masalah yang kita hadapi. Waktu saya sampai jam berapa, Mas Indir? Oke. Jadi penting buat kita punya social awareness, kesadaran sosial yang besar. Saya akan coba masuk ya. Sedikit aja review masalah-masalah yang kita hadapi di Indonesia. Contoh pertama masalah kesenjangan, kawan-kawan. Jadi bayangkan
tahun 2015 ketika ada World Economic Forum, kami social entrepreneur itu di Thailand launching World Equality Forum. Kenapa? Karena kesenjangan luar biasa ketika itu. Jadi bayangkan saat itu di dunia ya, kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. 2 tahun kemudian, kekayaan 8 orang sama dengan 3,5 miliar penduduk di dunia. Di Indonesia nggak jauh berbeda. Bahkan Februari 2017, Oxfam rilis kekayaan 4 orang terkaya sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Jadi bayangkan 4 orang itu di total, yang jelas nggak ada di diskusi kita hari ini semuanya. Jadi 4 orang saja loh dibayangkan. Cuma 4 total sama dengan 100 juta penduduk Indonesia. Bahkan Bank Dunia juga bicara kan pertumbuhan ekonomi kita cuma dinikmati oleh 20% orang, 80% tertinggal di belakang. Termasuk Credit Suisse juga bilang kesenjangan kita nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Belum lagi kita bicara masalah kemiskinan kita. Sekarang itu terakhir sebelum pandemi ya, 9,41% masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Rp425.250. Nah, kalau ditanya siapa cendekiawan yang mungkin bisa menjadi model kita semua adalah Eyang Habibie ya. Ini menurut saya salah satu contoh referensi yang tepat buat kita. Bahkan di kedua dari 4 buku saya, 1, 2, 3 dari 4 buku saya, itu saya ceritakan tentang Eyang Habibie. Luar biasa, bayangkan anak-anak di rumah-rumah itu. Ibu-ibu kalau ke anak-anak kan bilang, nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Di mana-mana orang bilang gitu, nak belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Jadi beliau telah menjelma menjadi sosok yang akhirnya menjadi sebuah cita-cita dan orientasi, kemampuan intelektualitas yang luar biasa. Ada 4 hal yang menurut saya bisa menjadikan beliau ini teladan buat kita. 1, daya saing global, diakui dunia. Jadi ya kita tahu beliau dipanggil Mr. Crack, lalu diakui atas inovasi yang dikembangkan di dunia maskapai ya. Lalu kedua, beliau punya rasa cinta ke Indonesia kan, meninggalkan kenyamanan di Jerman lalu memilih pulang ke Indonesia. Dan yang ketiga, beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau pernah mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Jika saya justru memilih antara Iptek dan Imtak, saya akan memilih Imtak, tapi jika saya dipersilakan memilih keduanya, saya akan memilih keduanya. Dan yang keempat, nah ini yang istimewa menurut saya, kemampuannya membangun harmoni antara jiwa pengabdian dan keluarganya. Waktu saya diundang ke rumah Eyang Habibie waktu itu, saya ingat beliau bercerita ya, bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan SMA terbaik se-Jakarta, dan waktu itu jadi satu ya, Jakarta dan Barat, dan Jawa Barat ketika itu. Lalu beliau servis terbesar beliau adalah memastikan Eyang Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Belum lagi kalau kita bicara banyak masalah lain, ya, masalah kesehatan, soal akses air minum aman, sistem prevention kita yang paling buruk di ASEAN, air minum aman kita nomor 2 paling buruk di ASEAN, lalu penyakit tidak menular yang meningkat dari waktu ke waktu, stunting ya, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting, bayangkan IQ turun 11 poin, potensi pendapatan turun 22%, lalu kita bicara masalah kelaparan ya, bayangkan kita berada pada level serius ya, jadi di peringkat 73 dari indeks kelaparan global kita. Mau bicara masalah pendidikan kawan-kawan, jadi ada PISA ya, The Program for International Student Assessment, itu OECD mengevaluasi lebih dari 70 negara di anak-anak usia 15 tahun di bidang reading science, matematik. Dan bayangkan kita peringkat 71 dibandingkan 77 negara. Dan banyak masalah lainnya. Penurunannya pun sudah PISA kita itu peringkatnya nggak bagus, skornya nggak baik, mengalami penurunan lagi di antara tahun 2015 ke 2018, termasuk infrastruktur kita yang rusak dan banyak sekali ketidaksejahteraan guru ya. Bisa dibandingkan Indonesia 2.830, negara lain bisa 20-30 kali lipat lebih besar dibandingkan salary guru-guru kita di sini. Lalu dan banyak masalah lain, tapi saya ingin masuk ke optimisme sekarang. Jadi ada 3 hal yang menurut saya bisa menjadi kekuatan kita. 1, penetrasi teknologi. Jadi sekarang tren teknologi luar biasa, 175,4 juta orang pakai internet, orang menghabiskan 7 jam 59 menit buat akses internet setiap hari, dan digital ekonomi kita tumbuh dengan sangat pesat sekali ya, bahkan kita nomor 3 di dunia setelah Amerika dan India. Ada yang mengatakan kita di angka 2000 mengalahkan Singapura, ada yang tentunya ada peningkatan ya dari waktu ke waktu secara signifikan. Problem kita mungkin dari sisi belum meratanya perkembangan teknologi digital. Lalu kedua, peluang kita adalah bonus demografi. Jadi kita punya banyak masalah tadi, selain kita punya penetrasi teknologi untuk bisa menjadi leapfrog strategi kita punya bonus demografi sekarang. Bonus demografi ini luar biasa, kenapa? Karena sejarah itu membuktikan
negara-negara yang melalui bonus demografi, mereka punya pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan kondisi kita ini contoh Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea mengakhiri bonus demografi dengan PDB 17.000, 16.000, 12.000, 11.000. Dan kondisi kita sekarang sama kayak kondisi Jepang tahun 50. Saat itu Jepang ya 20 tahun kemudian menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Uni Soviet. Jadi bonus demografi itu ketika dependensi rasio kita mengalami titik terendah di 46,9%, 46,9, artinya 46,9% ya rasionya itu mengatakan jadi 100 orang Indonesia menanggung 46,9 orang, sehingga akibatnya proporsi usia produktif meningkat, produktivitas ekonomi kita juga meningkat secara signifikan. Nah dari situ kita bisa masuk ke artinya bonus demografi ini peluang dan bagaimana bonus demografi ini bisa mendorong pertumbuhan. Kan bonus demografi ini kan atau dividen demografi itu prinsipnya adalah potensi pertumbuhan ekonomi dari akibat pergeseran proporsi penduduk besar dibandingkan non-working age population. Dengan begitu apa yang terjadi? Tenaga kerja meningkat jumlahnya, tabungan nasional meningkat karena yang ditanggung jumlahnya sedikit. Yang ketiga, sumber daya manusia meningkat karena yang tanggung sedikit, uang bisa dipakai buat kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Jadi itu gambaran peluang kita. Nah yang ketiga, saya yakin kita punya kesadaran generasi muda. Jadi sekarang kita saksikan banyak anak muda di berbagai wilayah Indonesia itu akhirnya membuat karya-karya nyata untuk menyelesaikan masalah. Apa yang mau saya sampaikan kawan-kawan? Anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas seluruh kita sejatinya dalam menghadirkan sebuah solusi. Dan masa depan Indonesia itu bukan tangan orang-orang utopis, tapi tangan generasi muda yang punya karya nyata. Jadi tanamkan dua sikap. Satu, kesadaran sosial yang besar. Kedua, punya kemauan menyelesaikan masalah. Jadi critical thinking kita harus diikuti oleh creative thinking supaya kita mampu menghasilkan problem solving yang kita mampu berkontribusi. Dan terlebih saya coba masuk peran kita sekarang. Tadi kan kita mungkin udah lihat masalah di Indonesia, lalu 3 hal yang membuat kita mampu hadir menyelesaikan masalah. Nah yang nggak kalah penting adalah saya mau masuk dulu gimana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia sekarang, khususnya buat kita ya anak muda ya. Apa sih tujuan kita merdeka? Kalau kita baca tulisannya Bung Hatta ini Indonesia Foreign Policy. Jadi Bung Hatta pernah menuliskan begini: The Republic of Indonesia born immediately after World War II when a colony became a free country strongly desired peace. Terus beliau melanjutkan, their slogan was a sovereign, independent, just, and prosperous Indonesia. Jadi kedaulatan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan. Lalu its citizen demand that their government carry out the twin ideals of social justice and prosperity. Jadi kita tuh sudah mencapai kedaulatan dan kemandirian, tapi yang belum itu adalah keadilan dan kemakmuran yang ada di masyarakat kita. Nah, sejarah membuktikan kita anak-anak muda itu punya tinta emas dan punya saham besar. Bukan hanya dalam konteks eksistensi ya, tapi supaya kita benar-benar mampu tahu bahwa ada potensi, ada 2 hal sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini. Jadi contoh, saya ambil contohnya dulu. Budi Utomo ini dididikan mahasiswa kedokteran jam 9 pagi di ruang kelasnya. Jadi walaupun mereka mahasiswa kedokteran, narasinya itu 2, memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi, memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi. Lalu 1928 kita tahu ada Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kanja Sukun dari Madura, mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. 1945 anak muda ke rumah Bung Karno mengancam Bung Karno. Siapa? Hairul Saleh Bikana ya, mengancam Bung Karno, Bung, kita kobarkan revolusi malam ini. Jika tidak, Bung Karno motong. Jika tidak apa? Ini batang leherku saya kepot itu dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari. Bahkan 1966 anak muda Arif Rahman Hakim itu gugur ketika menyuarakan Tritura ketika itu. Jadi sejarah membuktikan bahwa kita, anak muda ini punya saham besar dalam melahirkan bangsa negara dan melahirkan bangsa dan negara Indonesia. Nah, muda atau saya sebutnya sebagai millennial takeover. Jadi anak muda itu sekarang mengambil alih kepemimpinan. Di Indonesia kita tuh mengalami yang namanya gerontokrasi. Jadi gerontokrasi itu pemerintah dan badan pemerintahan dipimpin orang-orang tua. Kita lihat mungkin contoh pas presiden-presiden kita pasca reformasi ya, itu dilantik di usia 55 tahun ke atas, baik presiden ataupun wakil presiden. Nah,
Dunia sekarang coba Emmanuel Macron Prancis di usia 38 tahun beliau mulai memimpin. Lalu Sheikh Tamim bin Hamad pemimpin Qatar di usia 33 tahun. Luigi Di Maio di usia 32 tahun. Volodymyr Groisman Ukraina usia 38 tahun. Juri Ratas Estonia usia 38 tahun. Jadi sekarang tren dunia dipimpin oleh orang-orang muda. Nah, yang kita menurut kalau tanya dari masalah Indonesia sekarang, kalau saya boleh menyampaikan pemikiran dan gagasan saya ya, itu menurut saya ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Jadi satu adalah the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Jadi contoh mungkin ada yang bilang kita merdeka belum lama, 75 tahun sehingga proses. Tapi kalau gitu menurut saya tidak bisa menjadi ukuran. Dan kita contoh Singapura itu lepas dari Malaysia tahun 1965. Waktu itu bahkan Lee Kuan Yew itu menangis di televisi. Beliau mengatakan sambil menangis waktu itu ya, saya jadi sepanjang kehidupan dewasa saya, seluruh kehidupan dewasa saya, lalu dia nggak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia menangis yang ditonton jutaan orang lewat televisi ketika itu. Karena dia dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya itu yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak ya, dia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya, air bersih minim, lalu bahan bakar juga minim, bahkan rakyatnya sepertiga tinggal di wilayah kumuh, banyak kasus malaria ketika itu. Nah, itu jadi yang pertama, menurut saya yang harus kita siapkan adalah the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Dan dalam konteks itu, penting untuk membangun meritokrasi. Jadi meritokrasi itu ini ditulis oleh pertama Michael Young ya, dan bukunya. Jadi dia memperkenalkan meritokrasi itu adalah it start with the same opportunity. Semua orang punya peluang yang sama. Bayangkan di Singapura bagi saya, walaupun mungkin belum secara sepenuhnya ya, tapi tren itu sangat kokoh sekali terbangun. Apa yang dibangun, akhirnya kebijakan negara diambil oleh orang-orang terbaik di negaranya. Jadi luar biasa sistem kepartaiannya, contohnya yaitu mahasiswanya disekolahkan di kampus-kampus terbaik di dunia, lalu bisa kembali dan ikut punya kontribusi besar, sehingga kemampuannya membangun kapasitas orang itu menjadi hal yang menurut saya esensial. Kedua, kalau teman-teman bicara perubahan, kita bicara 3 hal ya, sosial, ekonomi, dan politik. Tinggal memilih sebetulnya kawan-kawan mau berperan di dunia yang mana. Di dunia sosial, kemasyarakatan bisa membangun entrepreneur yang punya dampak finansial yang kuat ya, itu juga bisa. Dan yang ketiga bisa juga memilih jalur politik. Dan yang Habibie menurut saya role model yang luar biasa dalam hal itu. I survive, beliau mengatakan ke saya langsung, I survive in politics, but beliau tidak, kebanyakan politisi kan mengejar kekuasaan dan susah melepasnya. Tapi kekuasaan datang kepada yang Habibie dengan mudahnya dan beliau lepaskan dengan begitu mudahnya. Dan yang nggak kalah penting saya mau sampaikan, tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan perubahan selain kepemerintahan. Sosial dan ekonomi itu bukan part of the systemic change, tetapi pemerintah ya, mungkin atau representasi dari politik itu adalah salah satu tentakel yang paling besar kalau kita punya cita-cita sebuah perubahan. Nah, sekarang saya akan mencoba grounded. Itu coba narasi besar kita dalam konteks keindonesiaan, masalah kita, lalu peluang kita sekarang, dan posisi kita anak muda. Lalu di akhir tadi saya coba masuk ke bagaimana kita punya 3 hal yang menurut saya perlu dibangun. Nah, sekarang saya akan coba grounded ya, supaya kita tidak muluk-muluk, nggak neko-neko, nggak terjebak dalam narasi atau orasi dan retorika. Oke, kita akan coba masuk ke ini. Jadi menurut saya yang teman-teman perlu lakukan pertama sekali sekarang itu adalah coba mengenali diri dulu ya. Dan saya yakin mungkin sudah banyak yang melalui fase itu. Jadi ikigai ini konsep yang populer di Jepang dengan reasoning alasan kehidupan ya, atau ikigai itu kan nilai hidup. Pendekatannya 4 kutub di sini. Kerjakan apa yang disukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan uang. Jadi kalau teman-teman nanti mau masuk dunia apapun ya, itu cek 4 hal ini. Mungkin dalam konteks keislaman ya, saya ingin tambahkan 1 ya, mencari mendapatkan ridho Tuhan ya. Jadi 5 hal itu bisa menjadi pegangan kita. Karena ini penting. Contoh begini, kerjakan yang disukai, dikuasai, bermanfaat, tapi nggak bisa menghasilkan uang buat kita, misalkan itu akhirnya kita nggak punya ketenangan buat masa depan, kita nggak bisa punya kesejahteraan, atau kita nggak bisa meluaskan dampak.
Kedua, misalkan kita mengerjakan sesuatu yang kita kuasai, dibutuhkan orang dan menghasilkan, tapi kita nggak suka, akhirnya kita nggak menikmati hidup ini. Bangun pagi itu berangkat kantor ogah-ogahan. Ketiga, kita mungkin ngerjain sesuatu yang kita sukai, menghasilkan uang, keahlian kita, tapi nggak memberikan manfaat buat banyak orang. Itu kita akan rasanya tidak punya sense of usefulness. Jadi rasanya kosong gitu, kering rasanya. Oleh karena itu 4 hal ini penting. Ada mungkin gagasan lain soal ini yang menurut saya bisa kita pakai adalah divine calling. Ini teori saya pakai semenjak 10 tahun lalu. Ditulis oleh dosen di Harvard University namanya Tal Ben Shahar. Jadi dia bilang kalau kita mau menikmati hidup ya, punya pencapaian yang luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan 3 hal ini. Pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Nah, saya mau buktikan ke teman-teman supaya nggak omong doang ya. Jadi gimana teori ini kita implementasi. Jadi setiap masuk bidang apapun tanya, ini kita sukai nggak, ini kita kuasai nggak, ini bermanfaat buat orang nggak, dan ini menghasilkan atau sociopreneur di gerakan inisiatif kemasyarakatan ya, ataupun di dunia akademisi, profesional, dan lain sebagainya. Nah, saya tuh punya 3 divine calling ini kawan-kawan. Inspirasi, inovasi kesehatan, dan sociopreneur. Contoh yang pertama saya suka inspirasi. Jadi saya sudah mengeluarkan 4 buku. Bagi saya itu penting untuk menjaga pemikiran-pemikiran saya supaya semakin selain terjaga juga semakin terkokoh ya terimplementasi dalam kehidupan saya. Termasuk untuk bagi saya inspirasi itu orang nggak pernah ketemu saya, tapi dia mendengar apa yang saya lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Oleh karena itu di perusahaan kami kan value-nya inovatif, impact, inspiration. Jadi membuat inovasi untuk menghasilkan dampak untuk menginspirasi orang yang jauh di luar sana. Nah, saya tuh ingin jadi inspirator dulu kawan-kawan. Mulai nulis buku, lalu saya suka berbagi inspirasi seperti ini. Sampai saya tuh datang ke ruangan guru saya, Dr. Arif namanya. Saya bilang, Dok, saya mau jadi inspirator seperti dokter. Sampai saya terbawa mimpi. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it should not happen, and I must do something. We want to give freedom from fear and pain because Jadi saya bukan nyanyi atau nari ya, saya di sini berbagi inspirasi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negeri. Sebetulnya ada lagi satu stage yang jauh lebih besar dibandingkan ini ya, tapi saya nggak bisa tampilkan karena satu dan lain hal. Jadi saya yakin kawan-kawan, karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Jadi hal yang pertama teman-teman perlu lakukan itu kenali diri dulu. Jadi me time, apa sih sebenarnya saya mau dalam hidup ini? Jadi nggak usah peduli apa kata orang lain, hidup kita, bukan hidup mereka ya. Jadi tentukan apa yang mau kita capai dulu. Itu fundamental sekali. Tahu kelebihan kita, kekurangan kita sukai apa, tidak kita sukai apa, kelemahan kita apa. Dan akhirnya kita punya clear orientation kita kayak dulu tenang, kita tahu apa yang mau kita capai dalam hidup ini. Jadi mungkin sudah saya yakin teman-teman familiar sering dengar tentang passion ya. Tapi bagi saya mungkin bisa bilang juga bahwa realitas seringkali lebih jujur ya dibandingkan kata-kata yang menginspirasi. Tapi realitas itu 13% orang bisa bekerja di tempat yang dia sukai gitu. Nah, ketika muda itu saya punya prinsip coba banyak hal sehingga kita bisa merasakan berbagai hal itu. Jadi contoh saya tuh ngerasain mulai dari akademisi ya, peneliti, lulusan publikasi internasional, sudah pernah merasakan entrepreneur juga, sosial juga merasakan even dunia politik ya, dan sebagainya. Sehingga itu memberikan kita pemahaman yang mungkin lebih holistik dan komprehensif dalam hidup ini. Sehingga kita bisa punya pre-existing knowledge yang memadai juga pada saat yang sama, dan kita bisa mengambil decision making yang lebih tepat kemudian hari. At the end ya, dalam perjalanan hidup kita harus tentukan passion kita dan fokus ke sana. Apa sih passion? Pernah nggak ngerjain sesuatu ini gue banget rasanya. Adrenalin kita rasanya di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya. Jadi itulah passion, dia tampak dari cara kita bicara, berjalan, menatap. Bangun tidur itu rasanya nggak sabar pengen mulai. Malam kita ngantuk banget tapi rasanya nggak mau berhenti. Itulah passion. Jadi jangan pernah korbankan passion karena recehan rupiah.
paling enak itu kerja hobi yang menghasilkan ya. Dan if you follow your passion, money, people, impact will follow you. Lalu hal yang kami sukai kedua itu atau saya sukai adalah di bidang inovasi kesehatan dan sosiopreneur. Jadi saya suka membuat program kesehatan yang baru yang menghasilkan dampak di masyarakat. Dan kami bersyukur inovasi kami diapresiasi berbagai tokoh dunia ini ketika diapresiasi di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. Alright, if you come back. The winner is Garbage Clinical Insurance. congratulations. Gamal, please come on stage. Dan kami bersyukur ya, kami diapresiasi mulai Pangeran Charles, John Kerry, sampai Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi satu, mau saya kasih disclaimer, karena singkatnya waktu kita kawan-kawan. Pertama tanamkan ya, jadi kalau tanya apa, ada cara instan buat sukses atau berhasil atau memberikan dampak ya. There is no room for mediocre, push to the limit. Jadi jangan pikir bekerja keras. Saya sering saksikan orang hebat, pintar yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka yang bekerja keras. Jadi buah malazatu ila ba'da tahap. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi lihatlah, tanamkan ini. Kalau kita nyaman, kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap tidak nyaman. Itu harus menjadi, sehingga kita punya tadhiyah, rasa pengorbanan itu yang betul-betul kita sadari harus kita taruh dalam kehidupan ini. Oke. Sebelum saya mungkin singkat aja saya masuk ke 3 inovasi secara singkat cepat sebelum saya masuk ke poin terakhir ya. Jadi teman-teman, ini 3 inovasi kami ya. Jadi yang pertama namanya Garbage Clinical Insurance. Ini kisah nyata apa belum, namanya Hairunisa meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya, dan ini menjadi spirit kami sampai hari ini untuk mengembangkan inovasi kesehatan. Banyak orang mulai inisiatif karena perlu masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Yang terbawa menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan mereka sebagai layanan kesehatan. Dan alhamdulillah inovasi ini kami mulai ketika di kampus ya, dan sampai sekarang masih bertahan, sustain, dan terus memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat. Lalu kedua, siapa peduli ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri. Nah yang kedua, siapa peduli ini saya magang di rumah sakit. Saya jaga malam, saya terima pasien awal unimah. Dia anak yatim piatu, butuh biaya operasi belasan juta ketika itu. Saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu. Semenjak hari itu akhirnya saya mulai develop satu sosiopreneur namanya siapapeduli.id. Jadi crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Alhamdulillah kami bersyukur ya, sampai hari ini inovasi ini sudah menyalurkan miliaran rupiah, membantu ribuan pasien di berbagai wilayah Indonesia. Kalau untuk semuanya, orang nggak peduli seberapa hebatnya kita, tingginya IP kita, kayanya kita, banyak penghargaannya kita, berapa banyak follower kita yang mereka berikan itu hanyalah satu. Apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka? Oleh karena itu, ulurkanlah tangan, pancarkanlah terus kebaikan. Apalagi salah seorang ulama itu pernah mengatakan, boleh jadi, saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit yang tertutup oleh bulan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang yang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami mengembangkan satu platform digital yang namanya InMed dengan misi integrated health development, one stop service for mau tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager, klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Kalau malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur serikas gunung,
Pas asik setrika, ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja Inmed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja Inmed. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja Inmed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah, tapi bingung cari kemana? Klik aja Inmed. Nah, terakhir saya ingin masuk ke satu hal karena waktu sudah habis ya. Sekarang gimana teman-teman bisa mulai berkarya? Jadi itu poin yang paling penting menurut saya dari diskusi kita hari ini. Gimana teman-teman bisa start? Saya yakin sebagian sudah punya mulai inisiatif. Saya mohon izin. Iya, silakan. Jadi let's make it atau sociopreneur ataupun berkarya itu nggak seindah yang dilihat. Jadi ada namanya dark side of entrepreneur, sisi gelap ya, kehilangan tim, gak bisa sumber daya sampai titik nanti dalam perjalanan. Nah, jadi apapun itu ya, mentor saya pun mengatakan demikian ya. Usaha itu sehingga penting punya mental yang kuat di situ. Jadi harus betul kita punya orientasi yang baik dan benar. Dan mungkin teman-teman berpikir kalau berkarya tantangan terbesar misalkan adalah kebanyakan mengatakan sumber finansial ya. Tapi sekarang walaupun survei mengatakan 23% demikian ya, sekarang bukan halangan. Banyak sekali pendanaan yang teman-teman bisa akses untuk berkarya, mulai dari pakai dana pribadi kalau ada bisa digunakan, dari keluarga, kerabat, ikut kompetisi bisnis bisa, juga bisa ikut crowdlending, crowdfunding, inkubator ya, kami contohnya di Impact punya Impact inkubator, lalu ada angel investor, orang yang investasi atau venture kapitalis ya, perusahaan yang dan kami buktikan di Indonesia Media kawan-kawan bahwa kita sudah reach banyak sekali potensi pendanaan yang bisa kami gunakan untuk meluaskan dampak dari berbagai kebaikan yang kami mulai dan memastikan keberlanjutannya. Lalu gimana start? Ini 3 poin terakhir. Jadi jadi ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Betapa banyak kita punya ide kebaikan yang cemerlang tapi tidak terrealisasi. Lalu kita menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita karena berbangga punya ide kebaikan itu. Apalagi bayangkan kalau ide itu amal jariah yang bisa mengalir jauh melampaui usia kita ya. Sehingga betul-betul kita harus punya kemampuan jadi ide-ide hebat. Itu harus diikuti oleh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Lalu tim ini penting. You can invent alone, but you can innovate alone. No company ever created innovation, people innovate, not company. Innovation is not single breakthrough. Inovasi bukanlah terobosan seorang. Jadi kita ini manusia terbatas, punya banyak kekurangan, kelemahan. Sadarilah itu, sehingga izinkan kita bekerjasama dengan orang lain untuk membantu kita. Sampai ini kita. Sehingga tim itu menjadi hal yang esensial dan untuk teman-teman punya ide bisa dipelajari nanti 3 hal yang mungkin singkat aja ini. Soal lean startup ya, gimana kita bisa mulai, lalu pelajari soal design thinking. Di kampus banyak pelajari soal analytical thinking. Design thinking ini penting untuk kita menganalisis masalah dan konteks untuk menghasilkan solusi. Jadi bukan menggali masalah aja tanpa orientasi. Lalu pelajari juga canvas business model yang digagas oleh Alexander Osterwald. Termasuk pahami kenapa banyak inisiatif itu gagal karena no market need, nggak memenuhi kebutuhan pasar. Jadi dia mengembangkan yang orang lain nggak inginkan, orang lain nggak butuhkan, dan orang lain nggak harapkan. Jadi penting untuk memvalidasi ide kita. Dan terakhir ini ya, karena waktu sudah habis, saya mau masuk ke 4 poin mendalam ini ke teman-teman. Jadi dari lubuk hati paling dalam kawan-kawan. Orang cerita sama saya, kamu bisa sih diapresiasi di berbagai negara, disupport oleh banyak tokoh dunia. Ya. Jadi saya punya banyak kekurangan keterbatasan sampai hari ini pun belajar, meluaskan dampak dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya tanamkan kawan-kawan, kalau kita sempurnakan niat, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Jadi kalau kita punya cita-cita nggak tercapai, periksa diri kita. Jangan-jangan badan kita ini belum pantas untuk kemuliaan itu. Jadi penting buat kita memahami keikhlasan. Banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi nggak banyak yang bertahan dengan keikhlasannya. Lalu kedua, saya mau sampaikan kawan-kawan mungkin, jadi
value mentalitas kita ini menjadi penting untuk punya pemahaman bahwa kita harus bekerja keras. Tapi jangan juga memberhalakan ikhtiar. Jadi di luar ikhtiar kita yang kita lakukan itu, kita harus betul-betul punya orientasi untuk menjaga diri kita, memastikan keikhlasan kita mendalam, lalu memastikan kita terus menjaga diri kita dengan tim yang terus mengingatkan kita dalam kebaikan. Kawanku semua, terakhir saya mau katakan, teman-teman masih muda kebanyakan kan, ya harus semua masih muda gitu. Kita baru matahari pukul 12 siang gitu. Paling terang, paling cerah, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya mempesona. Akhir kata, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Terima kasih, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Idil. Ya Bapak. Ini beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira kalau seandainya kita buka sesi pertanyaan, boleh Pak? Iya, silakan Mas Idil. Kita bisa lanjutkan. Ya, Pak. Ini ada dari Mbak Rizka, Pak. Yang pertama, beliau menanyakan, banyak orang yang bisa mengkritik, tapi tidak memberikan solusi begitu. Sementara kita selaku mahasiswa yang mempunyai jiwa kritik dan juga insya Allah bisa memberikan solusi. Jadi bagaimana mempengaruhi orang itu supaya dia bisa sama dengan diri kita begitu, Pak? Yang dari Mbak Rizka. Oke, saya langsung jawab ya. Bisa dipahami? Ya. Iya Pak. Jadi terima kasih Mbak Rizka. Pertama satu tenaga lebih baik daripada 1000 ucapan ya. Jadi saya ingat Mbak, saya dulu menjadi inspirator ya. Waktu saya sebelum dapat penghargaan dari berbagai negara, kata-kata inspiratif saya terdengar hambar. Setelah saya dapat banyak apresiasi, kata-kata hambar saya terdengar inspiratif. Jadi orang lain butuhkan itu bukti. Jadi itu penting menurut saya, membangun portofolio nyata, membangun prestasi nyata, membangun kontribusi yang nyata. Sehingga orang itu akhirnya kita membuat orang-orang yang enggan patuh menjadi patuh terhadap kita. Ya, di situ ada dua hal yang perlu dibahas. Jadi pertama tadi kita punya keinginan untuk menjadi teladan, karena dengan demikian kita mampu mempengaruhi orang lain ya lewat kata-kata kita. Lalu kedua, saya pikir yang nggak kalah penting ya dalam konteks ini, saya mungkin coba tampilkan ya satu slide yang mencoba menjawab ini. Dijalankan secara optimal. Oke, mungkin sorry ini karena sedikit gangguan sepertinya nggak bisa tampil. Tapi poin yang mau saya tekankan adalah bedakan antara creative thinking dengan critical thinking. Nah, ini udah muncul. Jadi kadang-kadang sering contoh teman-teman gerakan ya, saya juga bagian dari social movement yang ada di masyarakat tentunya. Tapi dan saya yakin teman-teman semua juga bagian dari itu semua. Nah, ada menurut saya sering kadang-kadang lingkungan kita, ekosistem kita itu membangun kita punya critical thinking. Kita baca buku, lalu kita diskusi, gitu kan? Kita langsung membahas, membedah satu undang-undang misalkan, satu problem yang ada ya dengan berbagai analisis yang mendalam. Nggak ada yang salah dengan itu. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Punya critical thinking yang kuat. Gitu. Jadi kita asah kemampuan kritis kita dalam melihat berbagai hal dari berbagai perspektif yang ada. Tetapi nggak kalah penting, kadang-kadang orang membangun critical thinking tanpa membangun creative thinking. Akhirnya dia tidak punya kemampuan problem solving. Sehingga yang harus dilakukan kedua menurut saya adalah membangun kultur, ekosistem, budaya di berbagai organisasi itu untuk creative thinking. Sehingga dia menganalisis pada saat dia menghasilkan sebuah solusi. Dia melihat jadi bukan hanya punya ini ya, selesai dengan mengetahui tentang hal itu, tetapi kegelisahannya itu ditransformasi menjadi sebuah solusi yang nyata. Dengan begitu saya yakin kita akan mampu mentransformasi
berbagai gerakan-gerakan itu menjadi kontribusi. Dan at the end menurut saya ya tadi indah itu pada karya bukan pada kata. Sehingga kita tidak terjebak pada retorika, pada narasi. Tapi kita melakukan itu memang tetap. Orang yang punya karya mungkin tidak kemampuan narasi, akhirnya mungkin karyanya padahal kemampuan narasi itu mampu membuat dia menanamkan value di situ, meluaskan dampak. Jadi ini hal kedua Pak, menurut saya, membangun budaya creative thinking ya, bersamaan dengan critical thinking. Jadi itu hal yang perlu kita bangun ya untuk generasi-generasi muda kita, khususnya di ekosistem yang ada di kampus. Dan yang ketiga adalah, saya pikir adalah gimana kita membangun kapasitas pribadi kita untuk, jadi gini, tidak penting apa yang di belakang kita, tidak penting apa yang di depan kita, tapi apa di situ kita harus belajar. Contoh kalau bicara core kompetensi sekarang, complex problem solving, collaboration, critical thinking, tadi ya, creativity, itu menjadi core kompetensi saat ini. Jadi buat teman-teman di kampus, saya mau katakan jadilah pribadi sehebat mungkin, sekaya mungkin, dan seberpengaruh mungkin, lalu gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenaran. Kalau saya boleh simplifikasi sekarang, kita itu rindu kepemimpinan umat yang bisa diandalkan gitu. Dan kalau saya mau coba bahasakan dengan lebih jelas ya, keempat yang perlu disiapin dari sisi pribadi. Satu, kapasitas keilmuan, betul, kemampuan pribadi, soft skill, hard skill, dan sebagainya, kapasitas. Kedua, membangun finansial yang lebih kuat. Ketiga, memberikan dampak sosial yang kuat di masyarakat. Dan yang keempat itu kemampuan kita menata ruhiyah kita, ibadah kita dengan baik. Sehingga apa? Kemudian hari ketika umat itu membutuhkan kita untuk memperjuangkan sebuah amanah, kita itu mampu mengeksekusi dengan efektif. Ya. Jadi itu yang sekarang kita butuhkan. Kita ini kasihan sekarang umat itu, kalau saya boleh bilang, mereka itu kasihan sekali. Jadi yang mereka rindukan itu tadi kepemimpinan yang bisa diandalkan. Nah, kita harus terus belajar, terus berkontribusi, terus bekerja keras untuk mempersiapkan diri kita semua. Itu mampu menjadi orang yang diandalkan umat ini untuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, Mbak. Semoga bisa menjawab ya. Oke, Bapak. Mas Indil? Ada lagi Pak pertanyaannya, masih boleh ya Pak ya? Boleh Mas Indil, silakan. Ini Pak, dari Mas Muhammad Syamil, beliau mengatakan bagaimana caranya kita itu mendapatkan pendanaan begitu Pak. Beliau sudah melakukan kegiatan-kegiatan begitu ya Pak ya, kemasyarakatan, cuma terkendala masalah biaya pendanaan. Kira-kira solusi yang tepat itu bagaimana Bapak? Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, ini saya coba jawab ya secara, tadi kan mungkin sudah saya berikan gambaran, mungkin saya coba deeply ya, gimana teman-teman bisa dapat pendanaan dalam inovasinya. Dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Jadi contoh pertama, itu dana pribadi tentunya ya. Jadi kalau punya uang pribadi entah dari beasiswa, ataukah mungkin dari dana ketika dapat penghargaan ilmiah, atau dan lain sebagainya, itu kan bisa kita pakai dana pribadi. Atau kalau enggak pun dana dari keluarga, misal kerabat, kakak, sepupu, dan lain sebagainya. Kalau enggak, kita bisa lari kedua, ke kompetisi bisnis. Sekarang banyak sekali, ada puluhan kompetisi setiap bulan yang bisa kita akses dan ikuti. Lalu ketiga, crowdlending ya, teman-teman bisa ikut peer-to-peer lending. Sekarang mulai banyak platform, cuman mungkin dari sisi kita itu perlu diperhatikan ada ribanya atau tidak di sana. Terus keempat berikutnya adalah crowdfunding ya. Itu penting menurut saya. Jadi crowdfunding ini ya kita sama-sama tahu ada platform seperti Kita Bisa dan ada berbagai platform internasional juga untuk membantu. Cuman di sini kan kemampuan kita storytelling untuk mendapatkan dukungan publik itu juga menjadi hal yang esensial di sini. Cuman kalau crowdfunding itu dia akhirnya spesifik, tentunya akan punya tanggung jawab moral untuk menggunakannya untuk misi sosial. Agaknya kurang etis kalau misalnya dana sosial tapi untuk membangun startup di bidang for profit misalkan begitu.
Lalu ada inkubator, contohnya kami di Impact itu kami punya namanya Impact Inkubator yang kita bantu startup-startup itu untuk realisasi ide mereka ya. Dan berikutnya teman bisa masuk angel investor atau banyak sekali yang mereka ada proses-prosesnya, biasanya ada 3 step atau 5 step ya. Dari angel investor ini orang yang investasi, model ventura ini atau venture kapitalis perusahaan yang investasi. Dan ini aksesibel teman-teman. Kami di Indonesia Medica membuktikan kita sudah reach banyak sekali pendanaan-pendanaan yang itu bisa mensupport ya, inovasi kita baik di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Bahkan kita dapat 4 kali pendanaan dari benua Amerika ya. Jadi di Amerika Serikat kita dapat 2 kali, termasuk di Peru dan Meksiko. Bahkan barusan 2 bulan lalu kita dapat 1 pendanaan dari Meksiko. Itu saya kasih gambaran. Jadi yang butuh teman-teman butuhkan setelah tahu ini adalah memulai dengan inovatif, lalu coba pelajari soal pitch deck ya. Jadi kemampuan mempresentasikan ya idenya itu dengan buat 10-15 slide yang memberikan gambaran. Jadi pitch deck ini berbeda-beda. Kalau teman-teman presentasi ke orang tua sama ke kawan beda, ke tim juga beda, sama ke angel investor beda, ke competition business beda, ke grant itu juga beda, ke loan bank itu berbeda-beda tujuannya. Sehingga di situ perlu penyesuaian pitch deck yang tepat. Itu mungkin sedikit gambaran. Nanti teman-teman bisa pelajari banyak sekali ya. Sekarang organisasi atau perusahaan yang di bidangnya entrepreneur support seperti kami di Impact yang itu memfasilitasi hal demikian. Oke, semoga itu bisa menjawab ya, Mas. Jadi tapi poinnya sih menurut saya tadi inovatif, betul-betul kita punya distinktif, lalu kedua buat prototipe yang bagus ya. Setelah buat prototipe yang bagus, baru kita akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari inovasi yang kita kembangkan. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Sekitar 4 menit lagi ya Pak ya waktu kita. Siap. Begini Pak, dari Mas Widodo Pak, beliau mengatakan bagaimana caranya menghadapi kebingungan dengan pilihan hidup yang kita sendiri sudah mengenal passion kita itu, ya. Cuma kita merasa bingung begitu dalam passion itu sendiri. Jadi kalau saya kembali ke tadi ada satu hal ya selain kecerdasan yang menurut saya dibutuhkan kepemimpinan itu keberanian salah satunya. Nah untuk masuk ke sini, Mas perlu siapkan 3 hal ya. Jadi dibutuhkan keberanian, kepedulian sama kejujuran. Jadi karena ini hidup kita harus berani untuk memutuskan, meninggalkan peluang besar di hadapan kita yang nggak kita sukai. Atau peluang datang, kita sukai tapi tidak kita kuasai. Atau mungkin kita sukai dan kita kuasai tapi nggak memberikan manfaat buat banyak orang. Misalkan. Jadi di situ kita butuh keberanian untuk memutuskan. Kedua, kita butuh kepedulian gitu, sama diri kita. Jadi hidup ini sekali untuk mengubah hidupmu ya. Jadi tentukan apa yang kamu sukai. Start with definition of winner and keep pursuing your definition. Tentunya kita punya definisi yang keberhasilan berbeda-beda kan. Ada definisi keberhasilannya ketika misalkan bisa membangun organisasi sosial yang kokoh. Ada yang definisi keberhasilannya ketika terkenal. Ada yang definisi keberhasilannya ketika menduduki jabatan politik yang kuat. Siapa punya definisi? Atau ada yang mungkin ingin membahagiakan keluarganya semaksimal mungkin. Ada yang mungkin ingin memberikan manfaat kepada umat lewat dakwah dan lain sebagainya. Nah, kita harus start with your definition and keep pursuing your definition. Nah, itu mungkin menurut saya Mas keberanian, kepedulian, dan nggak terlambat ya. Jadi sekarang kita tetap bisa kok tak rem langsung balik ke jalur yang lain. Dan mungkin dalam konteks ini saya mau berikan dulu soal passion supaya Mas yakin. Jadi bagi saya Mas, passion itu kayak rahmat yang Allah kasih ke kita. Ada yang dikasih rahmat mungkin jadi seorang penulis, ada yang dikasih rahmat jadi seorang politisi, ada yang dikasih rahmat jadi seorang akademisi, ya, peneliti yang sangat hebat. Itu rahmat yang Allah kasih. Tapi ada orang yang dia tidak pakai rahmat yang Allah kasih ke dia. Dia kerjakan sesuatu yang itu bukan potensi optimalnya. Gitu. Sehingga bagi saya cara terbaik bersyukur menggunakan nikmat itu sesuai dengan ridho pemberinya. Jadi itu soal passion. Jadi turn your passion into impact and profit. Dan akhir kata soal passion ini kawan-kawan, saya benar-benar melihatnya pengalaman pribadi ya, kita bisa mencapai performa optimal dalam kehidupan kita ini dengan memilih passion yang kita miliki. Dan mungkin saya bisa berikan pesan terakhir, atau ada lagi Mas Indir?
Ini masih banyak sebenarnya Pak, cuma kita batasi dulu pada kawan-kawan semua, mohon maaf karena waktu kita membatasi juga ya Pak ya. Mungkin kita lanjut sebelum ini Pak, nanti kita akan mengadakan foto bersama ya Pak ya, mohon izinnya Pak. Untuk itu silakan Bapak, ini untuk kesimpulan ya. Oke. Dari Bapak. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Saya betul-betul berharap jadi jujur ya, sayang sama kawan-kawan semua dan benar-benar berharap kawan-kawan bisa meraih apa yang kami raih hari ini, akan memberikan dampak lebih dari apa yang kami lakukan hari ini. Karena insya Allah bersama-sama kita bisa mencapai itu. Mungkin saya bukan menyampaikan kesimpulan, tapi saya menyampaikan satu closing soal ini. Jadi sekarang Indonesia itu memasuki era baru, di mana nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda, yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Oleh karena itu, tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.